Bis. Ya kalau dia kan miskin. Oh, miskin. Minoritas ya? Mm. Naik Mercedes-Benz 250. Masa Iya. Ya, di pom bis. bensin? Ya kan bis-bis itu mereknya Mercedes-Benz ya. Oh iya, iya Mercedes-Benz. Benar benar benar. Benar, bis. 250. Oh iya, yang 3000 cc ya. Iya, bis. Iya iya iya. Ya, selamat, hati-hati ya, Pak. Bilang supirnya jangan sampai mabuk. Bener. Naik bis, itu ALS ya. Tuh kata Bang Blender tadi numpang truk ayam. Benar nggak Kepas? Jangan-jangan dia numpang pick up yang suka bawa babi itu loh, ke Oh daerah iya, Sumedang gitu tuh. bisa jadi sih. Oh, Romo Aldo bilang 90% Yesus istrinya Maria Magdalena. Iya. Kenapa ya kalau Yesus menikah ini kan mereka ini kok marah gitu loh. Yesus yang nikah kalau kalian yang marah ya. Kenapa ya? Gak mau Yesus menikah. Biarin lah. Yesus 100% manusia kok. Tapi giliran Yesus mati terkutuk di Yerusalem, mereka senang. Iya, heran terbalik. Apa aja senang, ada-ada aja. Mana ada senang kita hati terkutuk Yesus, ada-ada aja. Loh, emang buktinya kan mati terkutuk. Ada datanya ya? Ada Galatia 3 pasal 13. Oh, Kristus telah Blender menebus kita. si Blender mau ku baptis gak, tapi dia nggak mau dia waktu di Sumatera. apa alasannya nggak mau dibaptis si Blender? Maharnya kurang katanya. Oh, bahannya kurang. Ya. Pala bapak kau mahal mahal mahal. Yesus aja nggak punya rumah. Baju aja dikasih orang. Iya, ukurannya SL lagi. Bener nggak ya pas? Ukuran baju Tuhan tuh XL. Heran deh Tuhan tuh. Kayak pas kalau si Blender tuh dari di Medan juga kah? Si Kepas susah mau ngomong, katanya di bis atau di kiri kanan ada penumpang. Kiri kanan penumpangnya Islam, dia takut dia. Pekanbaru kan mayoritas Islam. Bingung dia mau ngomong apa, mau pindah kemana dia. Udah lagi di WC anjing, lagi modal. Mau gelo ini. Lagi di WC dia lagi sementara ngisi solar, diajak ke WC deh. Kasihan dia naik bis berapa jam itu ya? Capek ya. Dua hari karena kan tolnya kan panjang ini sekarang karena Jokowi. Oh, 2 hari. Jadi kalau Oh, kasihan 2 hari. Kenapa nggak ada pesawat? Nggak punya uang. ini 1 hari lebih alas Kan bangga naik bisnya. oh naik bis, naik mobil pribadi lah. Itu Mercedes-Benz itu. Bis itu. 2 hari tuh, 2 hari 1 malam. Mobil sedan lah, Enggak, si Kepas ikut ini, ikut mobil pick up yang ngangkut babi itu loh. Oh, Bekasi. Si Blender bilang betul. Si Blender bilang naik. lapek lah Kang Santang, lapek. Lu lapet lo. Si Blender kecapean dia, dirungkakkan dia komalnya, kecapean dia. Iya tak? Oh iya, tadi ada di si Blender. Sekarang ini. Kau naik di Blender tadi ya? Di komalnya tadi, mulai dari sore sampai sekarang, baru rungkak dia, nggak tahan dia begadang. Si Blender tuh orang Medan juga kah? Dia orang Batak. Kau nggak pernah ketemu dia di sana? Bentar. Pak Pendeta Noce, Nggak mau dia. kemana aja Pak Noce Gondrong? Aduh, Pak Gondrong ini udah lupa sama Akang nih. Naik sini Pak Gondrong. Nih Pak Pendeta Noce ini pinter loh, dia paham Bible loh. Dibanding si Kepas longor.
naik Pak Pendeta sini. Udah lama nih nggak ngobrol sama Pak Gondrong nih. Si Kepas naik truk, katanya si Blender bilang. Kurang ajar Blender. Oh, Blender tuh orang Batak ya. Tapi si Kepas gak mau ya ketemu si Blender. Kenapa dia takut? Kepas kenapa takut ketemu si Blender? Di Blender sama si Blender nanti si Kepas. Nyerocos aja Blender kalau udah ngomong. Lucu. Oh, Medan ketemu Medan ya, lucu. Jaringan buruk. Biasanya bagus Pak Noce, naik aja sini. Coba dites. Udah lama saya kangen sama Pak Pendeta Gondrong ini. Pendeta Pak Gondrong ini lama-lama dia jadi saingannya Yesus, dia gondrong terus. Paulus bilang terhinalah orang yang berambut panjang. Terus gimana nih Paulus ini? Iya, Paulus ini kadang-kadang Mentang-mentang dia botak, yang rambut panjang bilang terhina. Oh, pada jadi pendeta. Kalau si Kepas pendeta bukan? Oh, penipu dia mah. dia loh. Kapolsek diperas sama dia. Emang nipu dia. Berani dia berarti. Kepas lu masih jadi backing penjual miras? Masih enggak? Kalau berani ngomong berarti iya mungkin. Saya yang pertama paling tahu kerjaan si Kepas apa itu. Oh, tahu ya. Lu mau tahu terus apa-apa tahu. Iya, pertama dia naik Komal ke saya ke sini. Saya cek kan akun-akunnya, saya cek. Ternyata dia di LSM juga yang suka nge-backingin penjual miras. Oh, gitu. Aku lagi makan rambutan. Katanya ini juga dia apa gitu loh. Dengan penjual miras tadi ini apa satu tim aja ya? Apa istilahnya? Mirasnya ilegal gitu ya? Mirasnya miras yang ini, yang cap tikus, oplosan-oplosan kayak gitu yang di toko-toko jamu. Tuak gitu ya. Oh, bukan miras-miras luar negeri. Oh iya. Tapi namanya Kepas kayak minuman ya? Ya Kepas legal. Kasihan naik mobil ini naik truk dari sana truk. Enggak, dia naik mobil pick up. Iya, truk Yang Mitsubishi. yang ngangkut babi itu, cuma dia duduknya itu bukan di depan, itu kan cuma kendek sama itu di depan, kendek 2, supir 1. Kalau si Kepas mah ngumpul sama babi, dia di belakang. Oh gitu. Iyalah, Info dari mana itu? itu dia sendiri tadi yang ngomong, saya lihat fotonya. Oh, lu kasihan Kepas, kenapa sampai menderita gitu ya Pak? Ya, babi nggak apa-apa kan, serumpun dia, dia sekawanan sama. Jadi sama babi dibiarin aja. Pantesan dia gak komen. Berarti betul ya. Aku dengar dari si Blender juga gitu. Si Blender nggak tahu katanya waktu Kapan si Islam bohong? Islam mah bener, yang salah mah Oten tetap.
Gak punya uang ya, nggak naik pesawat kan enak naik pesawat. Nggak efisien lah. Jauh itu mau mobil. Tujuannya apa? Mau ganti ya WiFi itu pakai Republik, bagus ya Republik. Saya pakai My Republic, Oh bagus, murah ya Bagus. Republik ya. murah. Bagus nggak sinyalnya? IndiHome lah, kok pakai Republik IndiHome lah. IndiHome itu ini dia ada ininya, nggak unlimited, ada Bilang kuota. aja mau ngirit, mau Lah, ngirit. aku IndiHome sekarang ini IndiHome unlimited 100 Mbps. Tapi kalau Republik bisa dapat yang 200 Mbps gitu maksudnya. Dengan harga yang sama ini sampai 500 Mbps. Dengan harga yang sama bisa Mbps-nya gede gitu maksudnya Republik ini. Saya 2 IndiHome tuh, saya pakai 2 Kang Chan IndiHome tuh. Karena kalau satu nggak cukup tahu kan anak-anak itu kan sampai ada 21 orang gitu, 20 orang. Device-nya nggak cukup. Mending My Republic atau pakai ini, pakai apa namanya? Bukan Orbit ya. Disnet. Disnet ya. Disnet bagus. Dia bisa dapat 200. 200 Mbps ya. Mm. Kelebihannya apa selain 200 Mbps? Kelebihannya ya bagus ininya. Yang apa kuat. Coba aku pakai Republik dulu, besok tak tapi siang tak telepon tuh pasang. Ini Pak Dusun ini siapa ini? Maksudnya Bapak Kristen nih. Kok di sininya namanya Blender? Pak Dusun. Pak Dusun. Blender gitu lagi ngejar si Kepas. Punya utang si Kepas ini sama si Blender. Nggak tahu ini. Pak Dusun. Oh, lah apa lah itu nggak ngomong atau ya? Iya. Iya, pasang ini Republik. Si Kepas ini kenapa sih bangga punya Tuhan yang mati terkutuk, Kepas? Iya, aneh-aneh aja orang-orang. Aneh Kepas. Tapi lucu loh si Kepas ini kan umurnya udah 55 tahun. Oh, mau game over berarti? Oh iya. Cuma ngerinya itu nggak pernah ngerasain nikah loh si Kepas ini. Oh, jomblo. Kawin. Iya. Belum pernah menikmati wanita. Mungkin nggak ada yang mau mungkin ya. Iya. Atau ada sesuatu mungkin yang punya masalah dia di kelaminnya, kita nggak tahu. Bukan masalah di kelaminnya, kayaknya di badannya. Kan dia seneng banget makan babi. Biasanya yang memakan babi itu badannya bau amis loh. Palit ya. Palit loh. Hangru. Oh, habis. Tapi kita harus tanya, Kepas bener nggak Kepas? Jangan kita cuma ngarang-ngarang aja dikira fitnah lagi. Kepas betul nggak Kepas? Kalau kita makan keringat, keluar keringat di pori-pori itu kan putih ya, air. Kalau dia mah kayak semu kuning-kuning gitu. Masa? Iya, Jadi kalau dilap pakai tisu tuh jadi kotor gitu tisunya. kotor kuning kan. Oh, Kayak Oh, tahu. nanah. kau tahu gitu dari Ya lihat aja babi. Kayak gitu kan babi juga. Oh, tennya kalau dipanggil
Makan babi, makan anjing, kok marah ya? Ya padahal nggak usah marah ya, emang makanannya itu ya. Iya, kita dibilang makan kambing, makan apa, kita diam aja, memang nggak masalah kan? Iya. Ya kenapa marah ya? Ya makan sendiri. Itu kebayang di Medan banyak babi mungkin ya, di Batak sana ya. Si Kepas makan aja, pokoknya ketemu babi makan, mau babi makan. Tapi Oten kalau lagi makan babi yang kebayang Islam mungkin ya. Atau kebayang Yesus mungkin. Oh Yesus gak makan babi, aku makan babi. Ada paling itu terus ya. Sebenarnya si Kepas ini nggak menuhankan Yesus. Si Kepas ya, yang si Kepas sembah itu Elohim Yahweh. Kenapa? Yang lu sembah itu kan Elohim Yahweh ya, Iya, bukan Yesus ya. Yesus juga itu. Oh Yesus juga. Yesus Tuhan berarti ya. Tuhan lah, Roh Kudus, Tuhan, Bapa, Tuhan, Elohim Yahweh. Tuhan. Oh, berarti ada satu ya. Satu. Siapa namanya? Di Bata Jehovah. Anjir. Keren Kepas. Keren, mati kutu dah. Lihat santang mati kutu dah. Itu Debata itu kok kayak Tuhannya Parmalin? Itu kan apa itu? Bahasa suku Bata itu, bukan? Oh jadi Debata ini baru-baru adanya ya? Dulu-dulu nggak ada ya? Ya bahasa aja. Misalnya God kan Lord, ya kan? God kok Lord gimana sih? Lord ya Lord. God. Iya kan hanya bahasa aja itu Lord dengan terjemahan God aja itu itu. beda loh. Lord kan God itu beda dua kata. Beda, iya beda. Itu kan bahasa aja itu Diterjemah jadi. Gatu. Debata ini siapa tadi? Saya subuh sedeng. Orang lila, Elohim Yahweh. saya budak udang ya, mantap budak. Ya, Yahweh itu juga. Debata ya, Debata. Oh iya, kalau nggak salah itu Tuhannya orang suku sana, Batak gitu kalau nggak salah ya, Parmalin ya. Oh dulu, sebelum Yesus ada, Debata sudah ada. Pas. Yesus sudah ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Duluan mana Debata dengan Yesus? Sama itu satu. Oh, Debata itu di Yesus gitu. Kalau di sana Debata gambarnya apa? Maksudnya digambarkan seperti apa kalau di sana? Tak tergambarkan, tak terlihat. Oh, jadi perasaan ada patungnya tuh Debata di sana? Dibuat patung? Enggak, Nggak ada. enggak ada. Debata ini bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Oh, bahasa Yesus ini? Bahasa Batak Toba, Oh, Batak. aksara Batak Toba. Oh, jadi sebelum Kristen masuk ke Indonesia, orang sudah mengenal Debata itu ya? Nah itulah apanya Tuhannya. Kan sang Tuhan. pencipta. Debata itu kan sang pencipta alam semesta, dunia jagat raya. Oh, Dewata itu pencipta. Pencipta mana di Batak sana dia jadi pencipta ya? Bukanlah, kan dunia jagat raya ini kan Saturnus, Uranus, matahari, bumi, Neptunus,
dunia jagat raya itu kan tadi itu bulan, bintang, dunia jagat raya kan itu. Siapa yang menciptakan Debata? Oh, Debata. Tapi kok tak kira Tuhannya orang Batak Karo sana itu adalah Debata. Tuhannya orang Sulawesi beda lagi. Di Bali beda tuh, gak kenal Debata. Pencipta langit dan bumi sang yang Widiwasa katanya bukan Debata. Oh, berarti Bali. Gelar aja itu, gelar. Dan bukan Tuhan ya. Penyebutan aja itu. Ya di Bali itu bukan Debata pencipta langit dan bumi itu. Salah katanya sang Widiwasa dia bilang. Yang mana yang benar? Capek lah. Oh, Ustaz, Ya, udah subuh. udah. Ini ada Kepas nih penyembah Debata, bukan penyembah Yesus dia, penyembah Debata. Sebenarnya gini apa namanya? Kadang-kadang sering kali kita mempertanyakan sama teman-teman Kristen. Coba Kepas, bisa nggak gitu? Kristen ini gitu loh. Istilah-istilah terutama ketuhanan itu tanpa harus mengambil dari istilah agama yang lain. Bisa nggak? Biar terlihat keren kan ya Bang, ini Kang Baal ya. Ya, Kalau misal iya kan? punya jati diri sendiri. Iya, punya jati sendiri gitu. Jadi nggak jadi persoalan gitu ya. Apa namanya? Kalian itu kan tidak suka di framing maling, Spanyol itu. Coba Bang Kepas coba. Bisa nggak gitu? Dengan istilah kekristenan itu sendiri gitu, tanpa menyangkut pautkan agama yang lain. Tapi sebenarnya gini ya, Kang Baal ya, istilah apapun mungkin apa namanya tidak akan menjadi persoalan dan permasalahan kalau memang itu ditempatkan sesuai dengan tempatnya ya Kang Baal ya. Dari yang awal gitu kan, misalkan contoh mengambil dari Hindu juga nggak masalah, yang penting porsinya sama gitu kan ya. Mengambil dari Islam juga nggak masalah, yang penting porsinya sama gitu. Coba Bang Kepas, bisa nggak gitu? Kalian itu berdiri di kaki sendiri gitu. Diam ya Kang Baal. yang menjadi persoalan berikutnya itu sudah mah kalian gini loh, mencomot, mengambil istilah-istilah dari agama yang lain, kemudian ditempatkan tidak pada tempatnya gitu loh. Sudah mah itu ketika dipertanyakan merasa paling terzolimi. Paling terzolimi kemudian membenci, kan aneh ya Kang Mbak Ale ya. Istilahnya diambil. Sudah mah dirampok dibenci pula gitu loh. Mana Bang Kepas? Saya umpama misalkan ngerampok Kang Baal nih. Udah mah dirampok rumahnya gitu kan. Udah kayak gitu dibenci pula, dipitnah pula gitu. Gimana Bang Kepas? Kira-kira punya perasaan seperti itu?
Bang Kepas dirampok, udah mah dirampok, dipitnah pula gitu loh. Udah mah Bang Kepas yang dirampok, kok malah Bang Kepas yang dituduh maling. Cobalah Bang Kepas dan teman-teman Kristen yang lain, kembalilah kepada agama kalian gitu. Berdiri di kaki kalian sendiri. Kira-kira bisa dijamin ya Kang Baal ya? Katakanlah misalkan LAI baru mengeluarkan pernyataan saja, saya yakin perdiskusian itu bisa aman ketika LAI itu menyatakan kami akan menghapus istilah Islam dalam Bible. Setidaknya Allah lah ya. Saya yakin dengan secara otomatis pada waktu itu langsung direspon baik, kemudian perdiskusian nggak bakalan seperti ini ya Kang Baal ya. Setuju nggak teman-teman yang di bawah? Andai kata LAI mengeluarkan pernyataan kami akan menghilangkan istilah Islam, terutama nama Allah, pasti ya bisa jadi malah berhenti gitu. Perdiskusian lintas agama itu bisa dijamin berhenti lah. Iya kan ya teman-teman ya. Yang jadi masalah gini loh, kita yang dirampok gitu ya teman-teman. Ya kan aneh ya teman-teman Kristen ini kan. Kita yang dirampok, kita yang dimaling gitu, kita yang dikutil gitu kan. Kok kita pula yang disangka maling, kan aneh teman-teman Kristen. Iya kan teman-teman ya. Coba. Saya yakin pastikan semuanya sepakat semua. Umat Islam semuanya sepakat. Apalagi teman-teman debatur, sekeras apapun teman debater. Ketika baru pernyataan saja saya yakin mungkin perdiskusian berhenti sejenak. Sambil menunggu realisasinya ya teman-teman ya. Tuh, di YouTube juga tuh ada yang setuju nih, Kang Firman setuju di YouTube tuh. Ini yang teman-teman di TikTok juga setuju tuh. Setuju sebenarnya Bang Kepas. Kami itu kurang apa mengalah kepada kalian gitu. Walaupun kalian itu minoritas, berpuluh-puluh tahun ya, berabad-abad bahkan menyakiti hati umat Islam dengan mengambil istilah-istilah ke-Islam yang sakral gitu loh. Yang sakral, yang suci. Dan kami hanya mengambil hak, bukan untuk mengkonflikkan gitu. Tapi kalian justru lebih mengedepankan konflik dibandingkan dengan niat baik. Iya betul nih kata Bang Yustir nih di YouTube nih. Udah mah minoritas sok paten katanya. Kan banyak istilah-istilah sendiri dari bahasa Yunani, kayak ya terserah gitu, mau pakai istilah apa terserah gitu, yang penting istilah sucinya ini loh. Coba aja bisa bayangkan, saya tuh gini teman-teman ya, nggak pernah bosan-bosan loh, terutama membahas tiga hal ini, yaitu nama Allah, ya nama Tuhan kita. Coba bisa dibayangkan betapa tersayatnya kita ketika diambil oleh pihak Kristen ini gitu ya. Allah itu disamakan dengan manusia, dengan makhluk. Allah itu punya anak. Coba bisa bayangin, Allah dipanggilnya Bapa. Allah dijadikan gelar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan Allah dijadikan Tuhan dari tiga Tuhan. Salisu salasa. Ini kan penghinaan yang sangat luar biasa. Sudah mah gitu. Direndahkan pula gitu. Iya kan, direndahkan pula Allah coba. Di dalam Bible, Allah kemudian bergumul
Iya kan? Allah bergumul dengan Yakub. Allah bodoh. Ini kan coba, Masya Allah. Kemudian itu satu. Kemudian Yesus, Nabi Isa, oke lah katakanlah, sama ataupun tidak, bagaimanapun. Tetapi ketika menyebut Yesus, apakah itu berbeda dengan Isa, Isa berbeda dengan Yesus, tetapi tidak ada bantahan sedikit pun kalau dua-duanya, nama dua-duanya tersebut keluar dari nama yang sama, yaitu Maria. Iya kan? Belum ada bantahan. Bahkan kemarin sengaja ya, kemarin dengan yang ditonton 2.500 bahkan hampir 3.000 lebih, saya sengaja naik ke komalnya Bang Nandar, kemudian mempertanyakan langsung kepada Bang Aldo ya, Romo Aldo. Sengaja itu. Ya sebenarnya kita sudah tahu bahwasanya Yesus itu adalah fiktif. Gitu kan? Tetapi supaya apa? Supaya kita mewakili. Sengaja kemarin saya mempertanyakan langsung kepada Romo Aldo. Dan Romo Aldo sendiri silakan cek YouTube-nya. Silakan di YouTube-nya Bang Nandar ya. Saya sendiri yang mempertanyakan. Kebetulan beliau waktu itu ketika saya belum naik, Romo Aldo itu mengatakan bahwasanya Yesus fiktif. Nah, maka saya pertegas, saya meminta naik kemudian mempertanyakan. Saya katakan kayak gini, saya bertanya, apakah benar Yesus itu fiktif? Kata beliau iya. Kemudian apa? Kira-kira dari ada enggak sudut pandang dari manapun yang ada titik temunya dengan anak Maria? Kata beliau tidak ada. Yesus itu tidak ada titik temu sama sekali kepada Maria. Nah kemudian utusan dijadikan Tuhan. Orang yang mulia, baik itu Ibunda Maria maupun Yesus itu sendiri anak Maria, Yesua atau Iso gitu kan, adalah orang-orang yang mulia, yang istimewa. Seorang Rasul, seorang Nabi. Nah, kemudian mereka rendahkan serendah-rendahnya dengan narasi mati terkutuk, terhina. Dan peristiwa tentang penyaliban itu tidak bisa disangkal bahwasanya itu adalah penelanjangan. Iya kan? Peristiwa penyaliban itu ditelanjangi loh orang itu. Nabi yang mulia coba. Wa rafi'uka wa mutahhiruka. Yang diangkat derajatnya oleh Allah dan juga disucikan oleh Allah, kemudian ditelanjangi. Makanya sengaja kemarin itu saya naik ke komalnya Bang Nandar, kemudian mempertanyakan itu kepada Romo Aldo. Silakan cek lagi. Itu saya sendiri yang bertanya. Apakah benar Yesus itu fiktif? Dan beliau jawabannya fiktif. Dan kalau misalkan silakan. Kalau misalkan mau mempertanyakan ke Romo Aldo, silakan tanyakan langsung. Kalau tidak, kalau masih penasaran. Karena saya cuma bertanya. Itu coba. Kan ini kan luar biasa. Dan tidak kalah pentingnya juga gini teman-teman. Roh Kudus, ini Roh Kudus coba. Roh Kudus dijadikan satu nama yang berbeda dengan Gabriel. Gabriel bukan Roh Kudus bukan Gabriel. Ini kan Gabrul jadinya. Kemudian Roh Kudus itu sendiri dijadikan bahwasanya itu adalah Roh Allah. Ini kekurangan ajaran. Roh Kudus dijadikan Tuhan pula. Pemitnahan terhadap malaikat Jibril. Karena jelas-jelas silakan. Tidak ada bantahan literasi manapun ketika menyebut Ruhul Kudus adalah nama lain daripada malaikat Jibril. Jadi nama lain daripada malaikat Jibril alaihissalam adalah salah satunya Ruhul Kudus. Dan itu ada dalilnya. Dalil di Al-Quran juga ada nama-nama lain daripada malaikat Jibril itu.
Dan ini kan lagi-lagi penghinaan yang sangat luar biasa. Malaikat dijadikan Tuhan, dipisahkan namanya. Coba. Kita tahu ayat yang pertama, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan malaikat itu sebagai utusan. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya, yang dimana malaikat itu memiliki sayap. Masing-masing sayapnya ada yang sepasang, ada yang 2 pasang, ada yang 3 pasang, ada yang 4 pasang, tergantung daripada level. Semakin banyak sayapnya itu semakin cepat dalam menjalankan tugas. Itu di dalam surat Al-Fatir ayat 1. Maka di dalam hadis Muslim juga baginda Nabi itu menjelaskan bahwasanya apa? Ro'a Jibril alaihi salam lahu sittu mi'ati jinah. Bisa juga dibaca janah ya. Nah, kemudian bahwasanya apa? Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Nah, sedangkan dalil Ruhul Kudus itu di dalam Al-Quranul Karim ada 4 ayat bahwasanya dalil Ruhul Kudus adalah nama lain di dalam Al-Quranul Karim. Jadi malaikat Jibril itu kan punya 6 ya, punya 6 nama. Jadi malaikat Jibril nih teman-teman ya, punya 6 nama. 5 nama itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. 1 nama diberikan oleh manusia, yaitu pendeta Waraqah bin Naufal yang bernama Namus. Nah, 5 nama dari malaikat Jibril yang ada di dalam Al-Quran, diantaranya adalah yang pertama Ar-Ruh, yang kedua Ruhul Kudus, yang ketiga Ruhul Amin, yang keempat Rasulul Karim, yang kelima Syadidul Quwa. Nah, tentang Ruhul Kudus, dalilnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 87, Al-Baqarah 253, kemudian Al-Maidah 110, dan juga yang keempat terakhir di dalam surat An-Nahl 102. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Tuh jelas. Di situ ada kata Ruhul Kudus, dan itu adalah nama lain daripada daripada malaikat Jibril alaihi salam. Namun di Aliteng ini oleh lembaga Al-Qibul Indonesia ini malah jadi Tuhan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu Bang Kepas, cobalah kalian buat teman-teman Alite itu. Cobalah berdiri di kaki kalian sendiri dengan agama. Kalau memang benar loh, kalian kan yakin agama kalian itu benar, silakan. Kalian yakin kalau agama kalian itu lurus, silakan. Kalian yakin kalau ajaran kalian itu tidak salah, silakan. Tapi kembalilah kepada jati diri kalian, tanpa harus mengais-ngais istilah-istilah suci dari agama orang lain. Mana Bang Kepas? Oh diem wae Bang Kepas. Silakan Kang Baal. Jadi saya tuh kemarin bertanya sama Romo Aldo Kang Baal, bahwasanya Yesus itu fiktif katanya.
Apa pertanyaannya? Pertanyaan apa Kang Kacung Janda? Loh, ya tadi kan disebutkan Roh Kudus itu nama lain daripada malaikat Jibril, tadi dalilnya. Tadi udah saya sebutkan. Nama malaikat Jibril alaihissalam, nama lainnya adalah Ruhul Kudus tadi. Ada Ar-Ruh, ada Ruhul Kudus, ada Rasulul ada Ruhul Amin, ada Rasulul Karim, ada Syadidul Quwa. Nah, oke. Tentang Ruhul Kudus lah yang digunakan oleh mereka. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Surya. Di dalam Al-Baqarah surat 87 di situ ada nama Ruhul Kudus dan ada malaikat Jibril. Ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'di birrusul. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran wa ayyadnahu biruhil qudus serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus atau Jibril di situ. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman catat ini. Sebagai bukti Ruhul Kudus, ini penyelewengan besar dari kekristenan ini yang mencomot, mengkutil dari keislaman. Dalil yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dahum darajat." Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Walau sya'allahu maqatatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau sya'allahu maqatatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Di situ ada kata Ruhul Kudus. Wa ayyadnahu biruhil qudus, lagi-lagi itu juga nama lain daripada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dalil yang ketiga ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-110. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati 'alaik wa 'ala walidatik idz ayyatuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa idh takhluqu minat tini kahi'atit tayri bi idzni fatanfu fiha fatakunu tayran bi idzni wa tubri'ukul akmaha wal abrasa bi idzni wa idh tukhrijul mauta bi idzni wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinat faqala alladzina kafaru minhum in hadza illa sihrum mubin. Iz ayyatuka biruhil qudus. Nah, di situ ada kata Ruhul Kudus. Lagi-lagi itu adalah nama lain daripada malaikat Jibril. Malaikat hanyalah seorang utusan. Malaikat hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Malaikat Jibril ini khusus untuk menyampaikan wahyu kepada utusan-utusannya, kepada para nabi, kepada para rasul. Tapi kemudian dikutil oleh lembaga Al-Qibul Indonesia ini, malah dijadikan Tuhan.
Allah Karim, Allah Karim. Apalah kalian aliteng-aliteng ini? Apalah kalian Alkitab lembaga LAI ini? Tiadakah istilah yang lain gitu loh? Sudah mah seperti itu, kalian cabut. Kalian comot-comot istilah itu, kemudian kalian benturkan kami sebagai maling. Kan aneh kalian. Apa tidak ada rasa malu sama sekali? Tidak tahu diri gitu. Saya jujur aja nggak pernah bosan-bosan membahas seperti ini teman-teman. Terutama Ruhul Kudus ini. Kalau memang kalian bertahan silakan tunjukkan dalilnya gitu. Silakan tunjukkan dalilnya yang memperkuat bahwasanya istilah-istilah itu bisa dipakai. Yang jadi masalah nggak masalah lah, oke lah Allah jadi kalian ambil, tapi tempatkan dong kalau Allah itu adalah Tuhan yang esa, kalau Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, nggak masalah. Karena yang pada dasarnya, pada hakikatnya Tuhan alam semesta ini memang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masalah kalian ambil, yang penting jadikan di situ sesuai dengan porsinya. Masa Allah dipanggil Bapa? Allah masa punya anak? Silakan, setidaknya tempatkan itu pada tempatnya gitu. Kalian boleh pakai sebut Allah, silakan. Tapi itu adalah Tuhan yang esa. Karena Tuhan alam semesta ini cuma Tuhan esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak beranak, Allah tempat bergantung, bukannya digantung. Begitu juga Yesus, silakan kalian ambil, itu memang tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi kenapa ada nama Isa? Kalau misalkan itu orang yang berbeda, tapi kenapa menyebut Maria? Di dunia ini tidak ada bantahan satupun antitesis yang mengatakan bahwasanya ada perempuan lain selain Bunda Maria yang melahirkan tanpa bapak, tanpa seorang suami. Tidak ada antitesis itu. Dan itu pun tidak masalah kalian ambil. Yang penting juga tetap tempatkan bahwasanya dia adalah seorang rasul, seorang utusan. Bukannya malah mati terkutuk. Masa ada nabi tidak sopan ada pada orang tuanya? Hei perempuan, apalah ini? Itulah teman-teman ya. Iya jujur aja ya, benar Bang Ayah Egi. Iya Bang Ayah Egi. Ini ya yang berkomentar di YouTube ya Bang Ayah Egi. Iya, saya memang jujur aja tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan menerangkan ini di sela-sela waktu, di komal manapun. Kalau Allah sudah banyak yang membahas, tapi Roh Kudus ini jarang dibahas. Roh Kudus ini, jadi perlu diketahui teman-teman, Ruhul Kudus adalah nama lain daripada malaikat Jibril alaihissalam. Silakan bantah dalil saya tadi di 4 ayat tersebut. Silakan bantah. Apakah ada ahli tafsir atau apa yang mengatakan itu bukan malaikat Jibril alaihissalam? Silakan cek di tafsir-tafsir, di beberapa tafsir yang ada tersebut, silakan cek. Apakah itu tafsir Jalalain, apakah itu tafsir Munir, apakah tafsir Ibnu Katsir, apakah itu tafsir Al-Qurtubi, apakah itu tafsir At-Tabari, apakah itu tafsir Ibnu Jarir, apakah itu tafsir Al-Baghawi, apakah itu tafsir As-Suyuti, apakah itu tafsir Ibnu Hayyan, apakah itu tafsir Al-Marogi, apakah itu tafsir Jamaksari, apakah itu tafsir Ar-Razi ataupun tafsir As-Sa'adi. Silakan. Ada nggak yang membantah di 4 ayat tersebut bahwasanya itu bukan malaikat Jibril alaihissalam? Silakan bantah itu.
lagi-lagi ya, lagi-lagi. Nah, apa namanya? Yang lucu lagi-lagi sudah mah maling, kita yang dianggap maling, kan lucu ya teman-teman ya. Kita yang dimaling, ya kan? Kita yang dirampok, kita yang dibegal, kok kita yang malah yang dituduh maling, kita yang dituduh rampok, kan aneh ini teman-teman aliteng ini. Lucu kan? Bang Kepas kok malah pingsan Bang Kepas. Iya. Iya, Oten memang hama dunia memang. Aneh tapi nyata, benar Kang Erwin. Aneh tapi nyata sih. Iya, aneh tapi nyata. Benar ya, dia itu begini ya, dia itu begini ya. Jangan mudah percaya. Tadi saya sempat dengar Pak Bom semuanya kan, termasuk Sister Lindsay diomongin apa semua begitu. Yang paling saya nggak suka tuh siapa sih yang IDH itu siapa sih? Yang depannya IDH apa tuh namanya tuh? Nggak tahu. Dia itu yang nyerang Pak Bom banget, banyak bacotnya begitu. Pak Bom bergabung dengan Oneness gitu. Kalau maksudnya saya Amin Wijaya, mendingan Oneness kayak begini. Ketika gereja-gereja Tritunggal itu ditutup, dipersekusi, turun di jalan, aksi galang aksi sampai ke DPR, Barreskrim. Nah, dibandingkan yang ngebacot itu, aksinya apa untuk kekristenan di Indonesia? Kalau yang dimaksud Oneness itu Amin Wijaya, tanya Pak Yusuf Manubulu. Sebelum Pak Bobo muncul, yang lain muncul, siapa yang nge-backup Pak Yusuf Manubulu? Amin Wijaya membawa Samuel Sihan, Oneness juga itu. Samuel membawa siapa? Unity. Saya ketika lagi di jalan ditelepon sama Ibu Caroline, akhirnya saya menelpon rumah apologet Kristen, menelpon Deborah, bawa orang-orang RAK untuk nge-backup Pak Yusuf Manu. Ini loh yang kalau memang dituduhnya gue gitu.